kalau saya di sini nggak kelihatan. Ya ada satu pernyataan yang jelas dalam dialog itu bahwa kata Plato, ini saya akan menceritakan kisah yang mustahil, tapi ini beneran, ini cerita nyata yang saya dapat dari sudah di yang pertama mendapatkan itu adalah Solon, yaitu Solon itu ketua MPR-nya lah Yunani, yang dia itu pergi ke Mesir, kemudian berjumpa dengan para pendeta kuno, pendeta Sais yang paling kuno, dan mereka menyerahkan naskah kuno yang bersumber dari tempelnya yang paling kuno, mungkin berbentuk hieroglif gitu ya. Kemudian diterjemahkan dari bahasa, jadi sudah diterjemahkan berapa kali dari hieroglif ke Mesir, kemudian oleh Solon diterjemahkan ke bahasa Yunani, kemudian oleh Solon ini diserahkan ke Tropis, ke kakeknya Plato, kemudian sampai ke Plato. Tapi intinya dia menyatakan dengan jelas bahwa cerita ini bukan karangan saya, tapi berdasarkan naskah kuno dari Mesir. Ada waktu saya baca itu naskah, saya kaget, betul-betul kaget dan terkejut gitu ya, karena naskah yang selama ini disepelekan orang ternyata kandungannya luar biasa. Ada dua hal yang menurut hemat saya Plato tidak bisa bohong. Kalau saya memandangnya kan sebagai sains, bioscience ya, dari kebumian. Dan kebetulan di naskah Plato itu banyak sekali yang menyangkut geografi dan geologi. Jadi ya nyambung dengan saya gitu ya. Ada dua hal. Yang pertama adalah tentang bencana katastrofik gempa dan banjir besar yang terjadi 11.600 tahun yang lalu. Jadi kronologinya persis 11.600 tahun yang lalu yang Atlantis. Nanti kita lihat kenapa saya kaget, karena itu nggak bisa dikarang-karang. Yang kedua adalah tentang siklus bencana katastrofik yang berkali-kali, itu dikatakan Plato, sudah berkali-kali berulang, dan itu meriset budaya manusia dan juga populasi. Jadi tidak hanya Atlantis, tapi banyak peradaban lain yang tua yang juga hancur karena siklus bencana itu. Ya, jadi buku Timaeus Critias ini menceritakan tentang peperangan antara Atlantis yang dikabarkan adalah menyeberangi Samudra Atlantis kemudian menyerang Eropa Timur, yang waktu itu dipimpin oleh Athena sebagai panglimanya ya, memimpin para kerajaan Eropa Timur itu. Kemudian diberitakan ketika peperangan terjadilah gempa yang sangat dahsyat diikuti oleh banjir besar, kemudian seluruhnya lenyap. Nah ini tentang bencana katastrofik yang ada di Plato itu ya. Kita hanya lihat yang singkatnya saja, terjemahan bebasnya. Dia bilang bahwa dahulu kala sudah terjadi berbagai bencana yang memusnahkan manusia. Yang paling besar adalah bencana yang disebabkan oleh agen api dan agen air. Tidak ada tradisi dan pengetahuan kuno yang sampai ke zaman kita karena sudah hilang di zaman masyarakat. Api itu berarti seperti letusan gunung api, meteor, itu bencana api yang punya siklus sangat panjang, menyebabkan orang-orang yang hidup di pegunungan dan di daerah kering serta mewah biasanya yang lebih terdampak dibandingkan dengan yang tinggal di wilayah sungai. Nah sebaliknya kalau yang bencana banjir besar, yang selamat malah yang orang-orang kampung yang tinggal di pegunungan, sedangkan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar yang berpendidikan tinggi malah terbawa banjir gitu ya. Jadi ini diceritakan detail tentang bencana itu ya. Intinya bahwa orang-orang yang selamat adalah yang tidak berpendidikan dan tidak bisa baca tulis, sehingga kamu keturunan yang selamat harus membangun kembali peradaban dari awal seperti anak-anak yang tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Ingat satu bencana banjir besar padahal sudah terjadi berulang kali. Jadi konsep ini sebetulnya melewati masanya dia gitu ya. 300 sebelum Masehi belum ada ilmu gempa bumi yang bencana katastrofik, nggak ada. Tahu dari mana? Jadi memang nggak mungkin karang-karang oleh Plato. Tentang bencana banjir, tidak hanya di Critias dan Timaeus, banyak juga di kitab suci dan legendan tentang bencana banjir dunia itu ya. Seperti misalnya kalau di naskah kuno adalah yang paling dikenal adalah tablet kuno Sumeria
Dia tuh berumur 5.000 tahun yang lalu atau 3.000 tahun sebelum Masehi, yang bercerita tentang banjir besar di zaman yang lebih kuno lagi, bahkan lebih kuno dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Dan ceritanya seperti Nabi Nuh, tapi tokohnya berbeda namanya. Nah, kemudian kita dalam kitab-kitab suci diceritakan bahwa setelah banjir besar, Nabi Nuh itu diperintahkan untuk kembali membangun puing-puing peradaban yang tersisa. Jadi sebetulnya siklus peradaban ini itu sudah diajarkan, ya tidak hanya dunia spiritual, tapi di semua agama pun diajarkan. Di kitab Veda cerita yang sama, tapi namanya Manu. Kemudian di Hawaii juga ada namanya Nuhu. Jadi cerita tentang banjir besar itu di mana-mana ada di dunia dengan berbagai versi. Nah, sekarang kita melihat fakta-fakta yang ada, gitu ya. Nah, kita lihat sekarang populasi manusia secara global ini yang kita, gitu ya, sampai ini kalau diproyeksikan ke belakang dia habis di sekitar 10.000 BC, jadi sekitar 12 ribuan, gitu ya, 12 ribu. Apakah ini sesuatu yang wajar? Menurut hemat kita tidak wajar, aneh. Kenapa? Karena Homo sapiens, manusia modern itu sudah ada sejak 200.000 tahun. Kok habis di 10.000? Ke 12.000, kenapa? Nah, kita dari Bioscience, ini hasil kita tuh pertama memonitor ini tahun 2011. Waktu itu diskusi pertama dengan Mas Anand Bahtiar waktu itu. Dan tadinya sih iseng-iseng, sehingga kayaknya jadi serius. Jadi kalau di proses geologi itu biasanya semuanya siklus, selalu siklus. Jarang enggak. Di proses sedimentasi juga selalu siklus, berulang kali. Nah, kalau populasi manusia dan peradaban apakah enggak begitu juga gitu. Jadi tidak linear tapi siklus juga. Dan yang menyebabkan siklus itu adalah bencana katastrofik yang dapat merestar populasi dan juga budaya. Di dalam geologi, kalau kita hanya melihat di masa manusia setelah ada, yaitu 200.000 tahun, ada 2 kali kejadian global katastrofik. Jadi yang pertama adalah letusan Toba 74.000 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua adalah yang di akhir zaman es atau akhir zaman Pleistocene, di mana terjadi satu periode yang sangat ekstrim, perubahan iklim yang sangat ekstrim, yang kita sebut sebagai Yellow Dryas, yang diakhiri oleh banjir besar, kenaikan air laut yang sangat cepat, yaitu pada saat 11.600 tahun lalu. Jadi 11.600 tahun lalu itu angka yang teramat kalau bagi orang-orang biologi.